Jadi kita akan mengerjakan sisop TP sisop modul pertama. Nah, part 1 command prompt. Yang pertama manajemen file. Buatlah file baru dengan nama nrp, salin, diubah, dipindah. Nah, coba kita coba di XP, buka CMD. Lalu ini menggunakan CMD semua. Yang pertama bikinlah file ekstensi txt seperti dengan nrp Anda. Isinya tadi adalah halo, Ctrl Z, enter. One file copy. Coba kita lihat tadi di ini. Nah, udah ada kan? Terus yang kedua tadi disuruh ngesalin dengan nama lengkap Anda. Berarti untuk itu copy path yang ini kan dari dokumen and setting. Terus tadi namanya nrp ku, jangan lupa ekstensinya. Terus habis itu nama yang ingin dihasilkan tetap di dokumen and setting. Tapi dengan nama lengkap. Putri.txt one file copy. Coba kita cek. Nah, ini sama juga, isinya juga halo. Terus yang perintah ketiga adalah ubahlah nama file Anda menjadi nama panggilan Anda. Jadi nama lengkap itu diganti jadi nama panggilan. Berarti kita suruh nge-rename. Untuk nge-rename run. Terus tadi kita mau nge-rename yang itu kan file dengan nama lengkap, settings, ini kita mau rename dengan nama bukan maksudnya ini kan tadi yang udah diganti nama panjang kan, disuruh nge-rename dengan nama panggilan, berarti putri.txt. Nah, coba kita lihat. Ya kan, udah ke-rename dengan nama panggilan. Terus yang keempat, buatlah sebuah direktori baru dengan folder. Jadi kita ngebuat folder. Untuk bikin folder baru, mkdir spasi nama folder. Nama foldernya disuruh folder milik siapa gitu ya. Misalnya folder milik Putri. Folder milik Putri nama. Nah, udah keluar dan folder milik Putri. Nah, ini kan folder milik Putri. Lalu perintah selanjutnya adalah pindahkan file nrp Anda .txt ke dalam folder yang telah Anda buat. Jadi nge-move suatu file ke folder itu bisa dengan cara move. Tadi kan kita pingin move nya ini ya, nrp 5.00.50.txt ke folder milik Putri. Nah, bisa dilihat folder nrp udah masuk ke dalam folder milik Putri. Lalu yang keenam adalah ubah atribut file dan semua folder tersebut menjadi hidden dan system file. Untuk meng-hide file itu ini kan, hide file atribut plus h. Jadi untuk meng-hide file caranya adalah attribut plus h dan nama ekstensinya. Berarti tadi yang di luar tadi apa ya?
nama putri.txt ya, ya putri.txt. Nah udah ke hide, nggak ada. Terus mau nge-hide tadi kan, foldernya juga belum di hide. Yang folder, untuk meng-hide folder dan semua kontennya itu pakai attrib document and settings Sabrina Leviana. Terus yang mau di-hide tadi foldernya namanya folder milik putri. Oh iya, terus kasih bintang ini S. Ya kita lihat bisa apa enggak. Yeay, berhasil ke hide. Terus habis gitu hilangkan kembali hiddennya, jadi nge-unhide istilahnya kan. Untuk unhide file tadi attrib minha c documents and settings Sabrina. Tadi file yang kahit apa ya? Oh ya, putri.txt. Oh itu kurang ini ya, kurang titik dua lagi apa? Petik. Ulangi lagi. Nah muncul lagi. Terus habis itu kita sekarang unhide foldernya. Document and setting. Foldernya tadi namanya apa? Oh ya, foldernya namanya folder milik putri, lupa. Terus udah bintang. Dah. Nah, muncul lagi. Kok belum muncul ya? Kok belum muncul ya? Kita coba sekali lagi. Adrip min Nah udah keluar. Terus sekarang yang terakhir, hapuslah folder baru tersebut beserta seluruh isinya. Foldernya dihapus. Berarti untuk menghapus folder del documents and settings
Terus tadi foldernya folder milik Putri. Dah. Are you sure? Yes. Nah, udah hapus, sudah. Terus habis kita masuk ke Task Manager. Yang pertama, tampilkan list yang sudah berjalan, lalu buka salah satu program Windows, lalu matikan proses melalui CMD. Pertama, gimana caranya kita menampilkan list, yaitu dengan cara memunculkan dulu ya, memunculkan Task Manager. Berarti kita pencet task MGR. Nah, keluar. Setelah itu kita buka salah satu program Windows, lalu matikan. Misalnya kita misalnya buka game Minesweeper. Terus awalnya kita ini dulu task list untuk melihat apa aja program lagi berjalan. Nah, ini programnya banyak. Terus Minesweeper tadi apa ya itunya? Mungkin Winman ini kali ya. Kita coba aja. Ya, kita coba aja deh. Berarti caranya buat matiin task skill yang nama aplikasi yang dimatikan. Tadi kan yang kita matiin tadi namanya, apakah benar? Ya benar, ini udah hilang kan. Terus sudah gitu network CMD, tampilkan alamat IP, lakukan ping dan lain-lain. Ya, kita coba. Ini masih ngerekam kan? Oh ya, masih. Kita coba tampilkan alamat IP. Menampilkan alamat IP yaitu dengan IP config. Nah, ini alamat IP kita. Lalu buatlah ping tidak pernah berhenti dari satu jaringan yang Anda buat. Berarti coba ping. Yang disuruhnya di sini 101.126.11.245. Ya, itu request timeout, tapi ini tetap aja ngeping terus-terusan. Untuk menghentikan ping, Ctrl C. Nah, udah selesai pingnya. Lalu nomor 13, jadikan jaringan menjadi drive sendiri dan lain-lain. Jadi caranya adalah device, terus pencet install guest edition, next, install. Nunggu. Kok gini ya? Tunggu, bingung. Kan install guest edition. Next. Nah, oh ya, lanjut lagi ya. Udah tahu. Jadi device install guest edition.
terus udah tinggal di next install, terus tunggu terus kan udah reboot. Nah, karena rebootnya lama, pause dulu ya. Ya, ini udah nyala lagi. Ya, udah nyala lagi. Sekarang menjadi device, shared folder, terus tambahin folder path other. Misalnya di sini kita mau namain folder apa namanya, share atau apa ya, ngetes. Oke. Terus kita sekarang buka CMD nya lagi, terus kita ketik net use vbox srv, nama folder kita ngetes. Bukan salah, jadi net use x, kan kita mau bikin drive di x seperti ini ya. Udah. Nah udah, terus kalau misalnya mau ngapus pakai net use delete x delete. Ya. Nah, untuk mengganti nama background dan for background, kita bisa buka ini command prompt-nya, kita kasih perintah color F9 karena kan disuruhnya bright blue sama backgroundnya bright white. Nah jadi kayak gini. Nah, untuk mengetahui suatu perintah ada dua cara. Cara yang pertama ialah kita bisa menuliskan nama perintahnya. Misalnya kita tuliskan untuk erase, menghapus erase. Dan di sini akan dijelaskan semuanya. Buat untuk ngedelete, erase, dan lain-lain. Sedangkan cara kedua ialah kita memakai help. Jadi misalnya help erase. Nah sama ya, kalau juga kan sama, itu dua cara yang berbeda untuk mengetahui satu perintah di CMD. Apa kebalik ya? Kalau misalnya kebalik berarti 7 aduh bener lah pokoknya gitu ya, pokoknya ada angka-angkanya gitu. Terus habis itu nomor 16, bagaimana caranya bantuan itu help. Nah tuh, terus habis gitu menghapus layar CMD CLS, mungkin saya dari clear screen. Nah udah kehapus. Terus nomor 18, tampilkan Anda sedang login sebagai siapa. Itu berarti pakai echo username. Nah sebagai Sabrina Vena Putri itu nggak cukup, jadi cuma put. Terus habis itu tampilkan sistem yang sedang Anda gunakan. Sistem info. Ya itu. Nah itu. Terus habis itu log off dari XP. Jadi untuk log off perintahnya adalah min t 0. Kok bisa ya?
Nah, jadi caranya untuk log off itu shutdown min L min T 0. Itu log off. Terus yang ke nomor 21 adalah untuk restart. Restart itu caranya shutdown min R min T 0. Nah, ini restart. Terus yang terakhir itu untuk shutdown Windows XP. Nah, saya tunggu. Lama banget ya. Udah deh, pause. Tadi itu udah salah. Udah di restart, sekarang shutdown. Shutdown itu shutdown min S min T. Nah, sudah kan? Sudah. Nah, untuk yang part kedua ini kita disuruh untuk buatlah sebuah user baru dengan nama panggilan Anda dengan privilege limited dan aktifkan akun guest. Oke, pertama kan dibuka XP-nya. Start control panel, terus user account, lalu create new account. Di situ tadi kan kita disuruhnya dengan nama panggilan Anda, berarti nama panggilan berarti Putri, lalu next limited account. Setelah itu kita disuruh untuk mengaktifkan guest account, ini turn on ya, dan begitu sudah dibuat akun baru dan guest accountnya juga sudah aktif. Nah, sekarang part 3. Part 3 itu ini, manajemen desktop dan start menu tanpa menggunakan CMD. Nih. Oke. Jadi XP-nya mana? Tadi kita pertama ubahlah tema Windows menjadi Windows Classic dengan color skin Apple. Berarti itu cara mengubahnya itu start control panel, terus habis gitu tema appearance and theme ini maksudnya, terus computer theme, habis gitu diganti. Kok nggak ada color skin itu ya? Oh ya, tadi kan di situ disuruhnya gantinya Windows Classic tapi dengan color skin Maple, jadi ganti Windows Classic. Terus di sini diganti color scheme-nya Maple. Nih, di apply. Oke. Terus yang kedua itu juga sama, ganti wallpaper dengan gambar lain. Coba kita lihat di desktop background, gambar lain misalnya apa ya, inilah sama, apply. Terus habis itu yang ketiga, aktifkan screensaver 3D dengan teks nama Anda dan proteksi password
dan waktu aktif 15 menit. Jadi ini di screensaver waktu aktifnya 15 menit, ada proteksi password. Oh, pakai nama Anda, berarti 3 detect. Ini namanya nama Anda. Oke. Nah, udah, terus di apply. Terus yang nomor 4, simpanlah tampilan desktop Anda yang telah Anda modifikasi menjadi sebuah tema baru. Ini tema, ini di save as, misalnya tema baru my favorite theme, ini save. Terus setelah itu hilangkan menu my document dari start menu. Itu caranya. Udah, ini di XX, ini klik kanan, terus properties, customize. Nah, di sini advance, terus my document. Mana kita cari my document? Nah, ini kita pilih don't display this as item. Oke. Nah, jadi nggak ada. Terus habis itu hilangkan my music, my picture, my recent document, sama my computer. Nah, jadi kita langsung aja. Kan tadi yang dihilangin my computer ya. Terus my music iya, my picture iya, my document iya, udah. Music, my picture juga, sama recent document. Tadi my recent dokumennya masih ada ya? Nah, ini. Nah, udah. Kan ada dokumen music, picture, dokumen my computer udah hilang. Terus nomor 10, tampilkan my computer sebagai link di start menu. My computer sebagai link di display as link. Oke. Terus kunci taskbar dan setting menjadi auto hide. Kunci taskbar. Itu tadi nomor berapa ya kunci taskbar? Nomor 11. Jadi ini. Terus ke kanan properties auto hide. Oke. Terus habis itu hilangkan menu run dari start menu. Hilangkan menu run dari start menu. Ini hilangkan. Terus habis itu hilangkan Internet Explorer dari start menu. Hilangkan Internet Explorer. Oh, Internet Explorer di sini saya lupa. Habis itu ubahlah recent program di start menu menjadi 8. Berarti klik kanan properties,
customize, terus ntar ada broken number nih jadi 8. Oke. Terus setelah itu hilangkan menu search, hilangkan my network place, hilangkan printer faxes, dihilangin semua. Berarti kan tadi hilangkan my network place, search, my network place sudah hilang, network connection ini juga, printer faxes, set program ini. Udah, oke, bye. Nah, setelah itu nomor 19, ubahlah file ekstensi .txt give htm dengan icon lain. Nomor 19 itu, jadi kita Windows Explorer, tools, folder option, file types, terus pilih type yang akan diganti iconnya. Apa ya? Tadi kan disuruhnya di sini txt give atau htm. Coba txt. Ini terus ini change. Kok change sih? Salah. Advance. Terus change icon. Apa ya? Misalnya ini deh. Atau iya itu aja tadi. Oke. Terus terus habis itu nomor 20, tampilkan my komputer di desktop dan ubah ikonnya menjadi logo lain. Sampai 22 juga. Jadi klik kanan, properties, customize desktop, terus cawang my komputer, dengan my komputer, my dokumen, my network places, terus change icon, kayak my komputer, change jadi ini, my dokumen, change jadi ya ini deh misalnya. Terus habis itu my network places jadi ini. Oke. Nah, sudah deh. Terus udah. Nah, itu sudah akhir dari part 3. Nah, sekarang part 4. Part 4 ialah mengubah konfigurasi IP komputer Anda dan ubahlah workgroup komputer Anda menjadi sisep 2013. Nah, salah. Jadi caranya itu kita di control panel itu ada yang namanya network connection ini. Terus setelah itu ini network connection, terus ini properties, terus gimana ya, tunggu. Nah, ini untuk mengkonfigurasi IP, pencet IP addressnya 192.168.12. Loh, gitu.
12 titik 3 digit terakhir NP 050. Subnetnya 255 255 gateway nya bebas, DNS nya bebas, tidak berarti bebas kan, berarti oke aja. Oke. Nah setelah itu, untuk mengubah workup komputer Anda menjadi SysUp 2013, klik kanan pada My Computer, terus habis itu Properties, terus Computer Name, lalu untuk mengganti workgroupnya pilih Change, terus ini workgroupnya ini bisa diganti SysUp 2013. Oke. Tunggu. Ya, ntar di restart. Udah oke aja. Terus restart. Ya, udah di restart. Nah, udah itu part 4. Udah belum? Ya udah. Nah, jadi part 5 itu adalah hilangkan beberapa efek dari Windows XP, ubah besar virtual RAM jadi 3 kali besar RAM, buat agar hidden file, ekstensi, dan protected file terlihat. Jadi hilangkan beberapa efek dari Windows XP. Itu caranya adalah oh ya, lihat RAM-nya dulu ya. Jadi RAM-nya komputer ini itu bisa dilihat di aksesoris, system tool, information system. Karena ini kurang gede, aku gedein. Nah, ini information system. Di sini ditunggu. Di sini kan RAM-nya kan sekitar 200 MB, berarti ntar kita virtual memory-nya 600 MB. Ya, mungkin seperti itu. Terus caranya menghilangkan beberapa ini efek tuh control panel. Kok control panel sih? Ini My Computer, Properties, Advanced Setting. Nah, di sini pencet kok ini sih? Advanced Setting. Nah, ini misalnya kita hilangin beberapa nih. Nah, ini misalnya, terus habis gitu virtual memory itu bisa kita ganti jadi sekitar berapa ya? Kan ya 576 lah, kan maksimalnya 576. Terus kita oke, apply. Oke. Terus udah mengubah besar virtual memory, menghilangkan beberapa efek, terus buat agar hidden file, ekstensi, dan protected file terlihat. Berarti caranya itu ialah buka Explorer. Mana sih, kok nggak buka? Terus tools, buka Explorer, tools, terus habis gitu folder option, tab view, terus habis gitu advanced setting. Mana ada advanced setting? Nah, ini kan advanced setting, habis kita show hidden file and folder dengan gitu. Show hidden file,
terus juga hide-nya kita nggak usah hide extension, terus sama protected file. Nah ini yaudah itu apply. Oke. Ya udah, itu part 5 selesai. Nah sekarang part 6 yaitu system configuration utility. Jadi di situ ada tadi yang namanya ubah startup menjadi normal startup, ubah time bootloader menjadi 25 detik dan lain-lain. Jadi caranya yang pertama untuk mengubah startup menjadi normal startup, start run yaitu msconfig. Oke. Dan ini dan normal startup kan. Terus habis gitu ubah time bootloader menjadi 25 detik. Ini ada di tab boot ini. Timeoutnya kita ganti 25 detik. Setelah itu bagaimana menonaktifkan sebuah ini ada oke. Nah ini jangan di restart dulu. Terus bagaimana mengaktifkan sebuah startup program. Jadi msconfig terus start tab yang startup ini, lalu ini bisa dicawang gini untuk menghilangkan. Lalu bagaimana di sini ya, oke. Terus caranya untuk menonaktifkan sebuah service, run msconfig terus service. Ini kita bisa mengaktifkan, misalnya kita menonaktifkan ya ini security center. Jadi di uncheck itunya, terus lalu ubah startup menjadi diagnostic startup. Itu dengan cara start run ubah menjadi diagnostic startup itu kayak ini. Pilih diagnostic startup, apply, oke. Nah itu harusnya di restart. Ya udah segitu doang part 6. Nah setelah itu kita lanjut ke part 8 yaitu part 7. Part 7 yaitu grup polisi. Ini ubah password, ubah batas penggunaan waktu password, batas minimal, dan ubah hingga password harus memenuhi standar kompleksitas tertentu dari Windows itu. Jadi yang pertama adalah kita start run, terus setelah itu klik gpedit.mst. Oke. Nah ini ada setelah itu di sini ada computer configuration. Nah Windows setting ini. Setelah itu ada security setting, terus ada account policies, password. Nah ini yang ini bisa kita ganti, kan tadi kan kita password must meet, ini berarti kita enable. Terus tadi disuruhnya apa lagi ya, lupa. Aduh. Terus setelah itu panjang password minimal 8 karakter. Panjang password minimal berarti ini. Panjang password minimal 8 karakter, minimal password
age-nya 4 days. Terus maksimum password age-nya 30 days. Udah apply. Oke. Nah, sudah selesai. Nah ya, sekarang adalah part 8, yaitu compile run Java dari CMD. Jadi aku baru aja install Java di VirtualBox. Terus caranya awalnya itu kan my computer, properties, advance, environment variables, ini diganti ini. Karena aku udah nyoba, jadi ini udah diganti. Ini Java aja, ini pathnya. Oke. Oke, terus juga aku sudah nyiapin folder main di mana ya? Di dokumen setting ini folder mainku isinya halo. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi pertama cmd, terus kita pet dulu. Ini tadi pet, terus habis itu untuk mainin Java-nya kan udah ada di folder ini, java c main.java. Nah, java main ya, keluar halo. Setelah itu nomor 2 nomor 3 ya kan, compile yang di jar itu jar div main.java main.jar main.java, enter. Nah, sudah selesai. Nah, jadi sekarang part 9 registry. Yang pertama mengubah nama recycle bin menjadi tempat sampah melalui registry, backup salah satu value registry, dan backup registry menjadi file rechive. Nah, yang pertama jadi yang pertama itu start run. Kita buka registry editor, regedit, lalu masuk, cari yang root itu, cari class root ini, terus find clsid. Nah, setelah itu find lagi ini 645 ff040 50 5081 101b 9f08 00 AA002F 2F954 Nah, ini setelah itu value defaultnya kita klik 2 kali, terus value name-nya kita ganti seperti yang disuruh tadi. Yang disuruh ganti menjadi tempat sampah. Jadi ini kita ganti jadi tempat sampah. Oke. Setelah ini harus di restart komputernya biar jadi tempat sampah. Nah, terus backup salah satu value registry. Tadi kita run lagi ini, regedit, terus pilih salah satu value. Jadi misalnya ini, terus pilih salah satu value, lalu pada menu file pilih export. Nah, di sini ya, ini tes, terus save. Ini cara backup salah satu value, terus backup registry menjadi file rechive. Jadi
Cara membackup registry. Nah, untuk membackup ini, membackup yang nomor 3 ini menjadi Rechive. Jadi langkahnya seperti tadi, file, export, terus tapi ini diganti menjadi Rechive. Ini bisa tes tadi ya, save. Nah, itu caranya membackup salah satu value. Nah, sudah, ini part 9 sudah selesai. Nah, part 10 adalah batch scripting Win32. Yang pertama buat file virus, yang kedua intinya antivirusnya. Jadi yang pertama kita buka dokumen setting. Ini yang tadi ya, hapus saja. My dokumen deh, my dokumen. Nah, di sini aja. Yang pertama kita bikin teks dokumen yang isinya mematikan echo, terus sama aja sih. Nah, udah. Terus kan jika autoran sudah ada maka hapus, terus buat lagi autoran yang isinya nah ini dia bisa menyembunyikan semua file dan folder. Berarti ini. Nah, ini kita simpan sebagai virus.bat. Virus. Nah, udah kan. Nah, ini kan virus, jadi bisa kita pencet. Nah, hilang semua. Nah, kalau gitu kita harus bikin antivirusnya. Bikin add echo of dan dia akan ngapus autoran dan ininya. Dan menghapus virus.bat-nya itu tadi. Nah, udah, kita ini bisa save pakai nama antivirus.bat. Antivirus.bat. Nah, kalau misalnya ini kita ketik, kita klik 2 kali nih, balik semua. Terus udah kehapus yang virus.bat-nya tadi. Udah. Nah, ini part 11, part terakhir, yaitu pokoknya ini soalnya. Jadi yang pertama adalah menampilkan versi Windows di desktop. Nah, itu caranya ialah kita buka di sini run pakai regedit. Nah, udah ini. Nah, kita cari ini desktop, terus paint desktop version. Kita ganti validate jadi 1. Ini tadi udah. Terus habis itu yang untuk nomor 2 itu apa tadi? Mencegah wallpaper tidak bisa diganti melalui jendela dialog display. Caranya ialah ini run terus gpedit. Nggak pakai itu. Ini lo kenapa nggak bisa ya?
Oh ya, jadi kita start terus run gwd.mst ini, terus buka user configuration. Situ ada administration template, terus habis itu ada control panel, terus ada display. Nah, untuk display ada yang untuk mengubah prevent from changing wallpaper. Nah, ini preventnya kita enable, ya kan? Ya, tunggu. Soalnya kan mencegah wallpaper tidak bisa diganti. Ya benar, enabled, apply. Oke. Nah, untuk nomor 3, setelah agar user dengan privilege limited yang telah kalian buat memiliki, ya itu nomor 3 itu caranya. Ini di X dulu. Start, control panel, terus user account, change account type. Nah, tunggu, user account. Nah, ini package to change ini kan yang tadi kita buat pakai limit privilege, ini kita jadikan administrator. Nah, ini udah. Terus nomor 4, hilangkan menu log off dari start menu. Jadi kita pakai regedit lagi. Pakai regedit. Loh, salah. Nah, kita pakai regedit, terus current user, software, Microsoft Windows. Mana Windows? Ini. Habis gitu current version, policies, ini, terus explorer. Habis gitu kita klik kanan, ini new portfolio. Nah, loh, salah, delete, new, itu kita tulis start menu. Kan nomor 4 itu disuruh hilangkan menu log off. Ya, log off, start menu log off. Terus ini kita kasih 1. Nah, udah. Terus nomor 6 ini disuruh cegah agar perubahan terhadap start menu tidak bisa di bukan, nomor 5. Nomor 5. Cegah agar Windows tidak bisa dimatikan. Jadi kita sama kayak tadi, tapi di control panel, current user, control panel, terus desktop, terus di sini ada power aktifnya. Ya, ini power aktifnya kita ubah jadi 1. Oke. Terus setelah itu nomor 6, cegah agar perubahan saat menu tidak bisa dilakukan. Itu kayak yang tadi, lagi current user, software, kelamaan, software, ini software,
software Windows, Microsoft Windows, current version, habis current version ini apa ya, policies. Ini policies, terus habis itu explorer, terus ini kita new keywordnya no change, start menu, enter. Ini kita ubah jadi 1. Nah, sekarang nomor 7, jaga agar user bisa menampilkan jendela display properties. Jadi itu di direct edit sama current version policies, tapi di sistem. Loh, policy di sistem. Nah, ini tadi di policies ini kita buat key namanya sistem. Nah, di sistem ini kita buat di word yang ini udah ngerekam kan ya, kita buat di word yaitu tidak tahu berapa sih, oh ya ini kita isikan 1. Setelah itu nomor 8, hilangkan 2 applet yang ada di control panel dan lain-lain. Jadi nomor 8 ini kita ini langsung aja run control ini, terus kita tulis semuanya dari yang kayak access.cpl sama dengan no, appwiz.cpl sama dengan no, wow.cpl sama dengan no. main.cpl.
Nah setelah sudah ini kita save. Udah, next. Nah setelah itu nomor 9, nonaktifkan task manager. Caranya ialah kita ke edit lagi. Ini kita ke edit current user sama polisi sama sistem nih, tadi sistem kita kasih di word di sini, yaitu ini disable task manager. Nah di sini kita kasih satu value-nya sudah. Terus setelah itu nomor 10 yaitu membuatlah konfigurasi sehingga regedit tidak dapat diakses. Nomor 10 berarti polisi, sistem, sama di sini juga kita new di word ini disable registry tools. Udah, value nya juga kita ganti 1. Setelah itu nomor 11, buatlah agar setiap user hanya dapat menggunakan maksimal 400 MB harddisk kuota. Jadi kita buka ini X dulu, Explorer. Kok ini sih salah. Terus klik kanan properties. Setelah itu klik kanan properties. Bentar. Nah, salah ya. Jadi di sini propertiesnya. Terus disk kuota ini kita enablekan, kita limit ini 1 KB. Terus kan kita disuruhnya ini 400 MB. Kita tulis 400 MB. Apply. Yes. Kenapa ya nggak bisa? Ya pokoknya intinya seperti itu. Juga nggak tahu kenapa kok nggak bisa. Intinya seperti itu untuk mengganti kuota ini. Lalu nomor 12, buatlah agar Windows Firewall melindungi setiap koneksi. Itu kita bisa di control panel, terus network connection. Di network connection ini kita bisa pilih local area, klik kanan, properties, terus di advance. Di bagian bawah ada Windows Firewall kan. Di sini kita bisa pilih untuk tunggu.
Ya lo nggak tak pause tadi. Ya udah, berarti ini tinggal di oke. Terus sudah. Setelah itu em, matikan autoplay. Matikan autoplay itu caranya loh, tadi regeditnya disable, terus gimana? Nah tadi kan kita sampai autoplay kan, jadi run regedit ini oke. Terus habis gitu mana tadi nomor 13, kita cari yang policies tadi, sistem ini policies, terus explorer. Nah di sini di explorer ini kita tambah di word, yaitu no drive type autorun. Oh itu udah ada sih no drive type autorun. Ini no drive type autorunnya kita ganti value nya 1. Nah setelah itu untuk nomor 14 buat user agar tidak bisa mengganti screensaver itu juga ada di sistem tadi kan kita udah buat sistem ini. Terus kita buat key yang bernama bukan, maksudnya buat di word no itu udah ada. Ya benar tuh, tadi no display CPL nya kita ganti dengan 1 dan kita harus merestart komputernya. Mana? Kita restart. Nah karena lama kita apa? Nah jadi ini udah di restart buat nomor 14, sekarang nomor 15, yaitu buat agar user tidak bisa mengakses internet. Jadi caranya adalah start run atau Windows run, itu kita ketik gpedit ini oke. Terus user configuration, administrative template, loading, udah nyala kan? Iya udah nyala. Ini loh error. Jadi setelah itu mencet user configuration, administrative template, habis gitu klik folder system, terus internet connection, ada internet connection. Oh masa ini bukan, oh ini restrict internet communication, ini kayaknya enable apply oke. Iya nggak sih, coba kita cek lagi. Ya udah itu bener, jadi caranya kayak gitu, internet communication. Nah sudah selesai.